ibadah. Salat 5 waktu adalah tanda besar bagi iman. Salat 5 waktu. Ini yang belah kiri nggak nampak ini berarti. Nampak ya. Salat 5 waktu tanda besar bagi iman. Ada tandanya. Jadi setiap sesuatu ada tanda. Jim tandanya apa? Titiknya di bawah. Kha tandanya apa? Titiknya di atas. Ha tandanya apa? Nggak ada titik. Nggak ada tanda, itulah menjadi tanda. Nah, makhluk tandanya apa? Allah tandanya apa? Ya tak ada bertanda itu. Kalau masih bertanda berarti masih makhluk. Salat 5 waktu adalah tanda besar bagi iman. Setiap orang yang akan mengerjakan salat pasti mengerjakan syarat salat. Maka syarat salat yang pertama suci dari hadas dan najis. Itu wajib itu. Suci dari hadas dan najis. Saya mau wudhu. Tiba-tiba sarung saya kena sabun batang. Nempel di sarung. Sah nggak sembahyang? Kenapa? Karena bukan. Yang kedua, menutup aurat. Jadi yang pertama, suci dari hadas dan najis. Hadas ada berapa? 2. Hadas besar, hadas kecil. Yang ketiga, mensuci tempat. Jadi pakaian kita suci. Yang kedua, tempat juga harus suci. Yang keempat, menghadap kiblat. Jadi nggak sah sembahyang kalau nggak ngadap kiblat. Awal kali Islam dulu kiblat kita kemana? Baitul Maqdis, ya kan? Nah, sekarang sekarang jadi Aqsa ya, sekarang Ka'bah. Yang kelima, mengetahui bahwa telah masuk waktu sholat. Berarti semasuk syarat semayang harus pasti betul waktu semayang itu masuk. Jam nggak ada, listrik ya mati, tak ada apa-apa, tanda-tanda tak ada. Tiba-tiba bangun, nah ini kayaknya udah subuh ini, terus sembahyang subuh, sah nggak? Kayaknya udah subuh ini, kayaknya ya ini, sah nggak? Nah, enggak cukup syarat yang kelima. Mengetahui bahwa waktu sholat sudah masuk. Karena masih kayaknya udah nih. Karena hitung tadi malam itu 5 kali udah kokok ayam. Biasanya yang kelima itu udah subuh ini biasanya. Nah, pasti masuk waktu. Nah, inilah ini syaratnya. Syarat ini lebih awal dari rukun. Nah, masuk pelajaran yang ketiga.
Yang ketiga, hadas dan najis. Jadi syaratnya tadi untuk semayang tadi, suci hadas najis, nutup aurat, suci tempat, menghadap kiblat, tahu masuk waktu semayang. Pelajaran yang ketiga, hadas dan najis. Hadas terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, itulah hadas, dibagi dua. Nah, hadas kecil contohnya Pak, kayak cicak, karena kan kecil dia. Hadas besar, kayak kerbau, kilonya yang dimainkan, kan? Semuanya bukan. Ya, nah, nanti pembahasannya. Najis ialah sesuatu yang menghalangi sholat, ya, menghalangi sahnya sholat. Itulah najis, menghalangi sahnya sholat. Seperti kencing, ya, nah, kencing menghalangi sahnya semayang. Ustaz, aku tadi udah kencing aku, terus udah wudhu aku, udah cuci lagi nih. Tiba-tiba ada rasa sedikit. Itu kencing apa bukan? Hah? Nggak wudhu aku lagi. Semayang aja aku tadi kayak gitu. Kencing itu menghalangi sahnya sholat. Makanya orang kencing itu harus betul-betul istibra, diderhemkan, diden dia. Nah, ahamnya itu aham yang ngerasa den, jangan aham tok aja. Aham. Nah itu kan. Ya. Apalagi tai itu najis, menghalangi sahnya semayang. Kalau tai mata, tai kuping, tai gigi, nah, enggak. Ya. Nah. Kemudian darah, itu najis. Maka darah itu najis. Ustaz, ada orang motong sapi, darahnya diambil, direndang. Najis apa enggak? Najis, enggak boleh dimakan. Ustaz, aku kan nyuci usus. Di usus itu ada darah-darah itu sedikit. Apakah mesti dibuang? Ah, itu enggak. Nanah itu najis. Ya, nanah. Adapun ludah, nah, itu enggak najis. Cuman kalau banyak ketelan, berarti minum dalam sholat. Ya. Dulu ada sahabat sholat meludah. Meludahnya ke depan. Maka Nabi bilang, kalau kamu sedang sholat, jangan meludah ke depan. Karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Berarti Allah di mana? Nah. Makanya kita dengan orang salafi mengatakan Allah itu sesuai dengan nas. Allah di mana? Di langit. Ada nasnya? Ada. Allah di mana? Di aras. Ada nasnya? Ada. Ya. Kita bilang juga Allah di mana? Ya di depan Ka'bah. Ada nasnya? Ya ada juga. Kata mereka, oh enggak gitu. Ya kenapa enggak gitu? Karena ini nas. Gitu. Ini kesalahan mereka berhujah menetapkan Allah itu pakai Quran dan hadis, tetapi tidak semua Quran dan hadis itu dijadikannya dalil. Ya. Jadi dulu meludah ke depan. Jangan kau meludah ke depan, karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Kalau mau meludah ke kiri. Ke kiri meludah. Kiri ada orang enggak? Yang pala siapa? Yang kiri tadi. Ya. Tuh. Ada orang pakai siwak. Segini besar siwaknya. Segini panjangnya. Karena baru beli. Habis siwak, taruhnya sini. Begitu taruhnya sini, karena panjang, mencolnya ke kiri. Enggak. Begitu rukuk, lepas.
Wah, lepas siwaknya tadi. Nah, gelundung pula ke kiri. Nah, semayang subuh belum sikat gigi pakai odol, langsung itu. Pala enggak orang tuh? Pala. Kira-kira di akhirat diadili apa enggak itu? Hah? Siapa yang diadili? Hah? Yang siwa ditanya, yang ini tadi pun ditanya itu. Karena pengadilan Allah itu jeli. Nah, yang kena ini tadi, kena getah ini tadi ditanya apa itu tanya? Nah, kenapa kau benci dengan sunnah Nabi? Apa jawabannya? Kalau bapak posisi di sebelah kiri, apa jawabannya? Jadi, iya kan? Kenapa kau benci dengan sunnah Nabi? Andai kata bapak yang di sebelah kiri tadi pakai siwak juga, alasannya cukup. Aku nggak benci dengan sunnah ya Rob. Buktinya aku juga pakai. Ya kan? Cuman yang nggak suka cara dia. Andai kata kita nggak pakai, di sini yang berat. Aku nggak benci dengan sunnah. Kau pakai? Enggak, ya kan hajab. Makanya pakailah itu. Walaupun tidak rutin, tapi jangan sempat kita nggak pernah pakai. Nah, udah. Jorok enggak itu? Jorok. Walaupun jorok, itu tidak najis. Nah, jadi akhirnya bagaimana? Karena di kiri ada orang, di depan nggak boleh meludah, maka dibuatlah kantong ini kiri. Jadi kalau mau meludah, ya, apa? Ya kalau lap ke baju kenapa nggak baju? Nggak apa-apa karena bukan najis. Makanya bikin kantong. Nah. Ada masa kita nanti air liur kita itu banyak. Ya udah, taruh aja kapas, taruh tisu sih. Karena 4 rakaat semayang itu mesti meludah dia 2-3 kali kalau nggak penuh. Ya. Jadi karena nggak boleh ke kanan, makruh. Kalau ke kiri juga, ke sini ada orang. Kalau enggak ke karpet. Kata Nabi, tanam. Siapa yang meludah ke lantai, hendaknya ditanam. Karena lantai zaman dulu enggak keramik, masih tanah. Kalau sekarang macam mana menanamnya, cuci karpetnya. Ya, itulah kiasannya. Begitu juga teh hidung, upil, ya, kotor tapi tidak najis. Jadi ada yang najis, ada yang tidak najis. Bagian najis. Najis terbagi 3. Ada najis ringan. Nah, ini lagi. Jangan nanti dibilang najis ringan itu kayak jejak karena ringan, apalagi udah kering. Adalah kencing anak laki-laki yang hanya menyusui ibunya. Umurnya di bawah 2 tahun. Itu disebut najis ringan. Anak laki-laki tapi bukan anak perempuan. Dia tak makan, tak minum kecuali nyusu pada ibunya. Sebelum 2 tahun, kencingnya, sarung ini di kencingnya, ya udah, itu namanya najis ringan. Ya. Kalau begitu bagaimana? Ambil air suci, percik kan gini. Percik kan? Udah, bawa semayang, sah. Itu namanya najis ringan. Nah, Ustaz, kalau anak perempuan tidak. Kalau laki-laki, ya. Nah, kalau bencong, itu. Udah lagi. Yang kedua, najis berat. Contohnya apa? Najis anjing.
dan najis babi. Dan anak keduanya. Anak siapa? Anak anjing. Ya kan? Anak anjing. Nah, atau anak babi. Atau salah satunya. Apa itu? Anak anjing. Atau anak babi. Nah, maka kalau ada anjing, itu najis. Babi, najis. Dihitung najis berat. Karena nggak boleh dia dengan dicucikan aja. Tapi wajib sama. Ya. Nah, bagaimana kalau cucu anjing? Hah? Cucu anjing. Jangan bilang nanti dibalik bagaimana atuk anjing gitu. Ini cucu anjing. Macam mana itu cucu anjing? Ya. Anjing punya anak. Ya. Anjing perempuan hamil. Lahir anaknya kambing. Nah, kambing ini statusnya siapa? Ya. Tetap anjing. Walaupun bentuknya kambing. Berarti najis apa enggak kambing ini? Jangan bilang kambing ajaib. Mahal pula harganya. Jantan pula, potong untuk kurban nggak bisa. Karena ini anak ngikuti induk. Kambing hamil. Lahir anaknya anjing. Nah, ini anak siapa ini? Bentuknya apa? Anjing. Kalau tadi anak anjing kambing. Nah, najis apa enggak nih kambing ini? Kenapa? Karena ngikut induk. Anak kambing, anjing. Najis apa enggak? Najis. Kenapa? Karena ikut bentuk. Itu. Yang satu ikut induk, yang satu ikut bentuk. Nah, anak anjing bentuknya kambing, betina pula. Maka diikutkan kepada anjing. Hamil pula anak anjing tadi yang bentuknya kambing. Lahir anaknya Berarti ini cucu apa ini? Cucu anjing. Ini makanya jangan kita bikin seluruh ini memang. Kambing melahirkan anjing melahirkan kambing. Maka kambing ini disebut anak anjing. Hamil lagi dia, lahir kambing. Berarti ini cucu anjing. Kambing hamil, lahir anaknya anjing. Berarti ini apa? Anjing apa anak kambing? Anjing, jangan lagi anak kambing. Karena bentuknya anjing. Lahir anjing ini tadi anaknya lahir. Bentuknya kambing, berarti memang anak anjing. Gitulah dia. Jelas ini ya. Saya dulu waktu mengaji saya pikir ecek-ecek ini. Rupanya seiring dengan dunia ini begitu kecilnya sekarang bisa di telapak tangan. Apa yang terjadi di luar sana bisa kita lihat. Apa yang disebut ini tadi ternyata memang ada itu. Ternyata memang ada itu. Nah, kalau dulu hanya dalam bentuk canda-canda aja, rupanya memang ada itu. Nah, cara membersihkannya adalah membasuh 7 kali. 7 kali. Di antara 7 itu 1 dicampur air kayak tanah. Itulah itu. Makanya ada orang ya, apapun yang dibuatnya maksudnya tak nyaman dia. Apapun yang dikerjakannya
Pokoknya ada masalah ya. Nah, berobat gini-gini enggak bisa. Ke dokter enggak mempan. Di ruqyah pun enggak bisa. Cobalah sama. Sama. Iya. Banyak itu yang berhasil itu. Nah, ada orang candu narkoba. Dia pengen kali tobat. Tapi nggak bisa meninggalkan itu. Nah, nggak bisa. Akhirnya, pertama saya bilang, coba kau sama dulu dirimu. Maka disamaknya. Setelah disamak, nanti kalau ada hujan, mandilah. Jangan pakai baju. Dah, jangan pakai sendal. Dia nanya, celana? Ya kan nggak aku sebut. Ya nggak aku sebut, masa dia taati. Kadang-kadang ada orang ini kadang-kadang menambah-nambahi. Nggak usah pakai baju. Nggak usah pakai sendal. Celana kan nggak disebut. Artinya ya nggak usah taati, tetap pakai basahan. Mandilah. Ya, mandilah. Nah. Dengan cara itu beransur-ansur sembuh itu. Ya. Maka kadang-kadang ada masanya kita ini ya dibersihkan pakai apapun nggak bisa, di ruqyah di apapun nggak mempan. Cobalah. Karena alat pembersih manusia ini dua. Kalau tidak air, tanah. Tempat pemakaman manusia dua. Kalau nggak tanah, air. Udah tenggelam semua tanah. Orang pergi haji zaman dulu, naik kapal. Berapa lama itu? Ya, pergi haji. Meninggal. Macam mana mayatnya? Iya. Itu lagi. Jadi, najis berat mesti disiram. Ini sekarang yang jadi masalah kita kuas. Kuas. Ada kuas yang dibuat dari bulu babi. Ya. Malam minggu, malam 17-an bakar-bakar. Pakai kuas. Kuas babi itu tadi. Iya. Besok jadi babi pikiran kita. Nah, ngecat masjid pakai kuas babi. Maka hati-hati juga kita ini. Tandanya kata orang yang paling lembut. Tandanya kata orang itu, saya pun nggak tahu. Orang bilang paling lembut. Itu. Apalagi itu kalau untuk ini muka atau apa namanya? Hah? Iya, itu muka itu, kuas-kuas itu muka itu. Nah, istrinya pakai kuas itu pula. Suaminya nengok mak kayak babi. Iya. Harus ini juga itu maunya ada produk-produk halal juga. Kadang-kadang yang halalnya pun mahal kali kan. Tapi pilih orang itu. Nah, jadi kena najis anjing sama najis babi sama-sama disamak. Kalau anjing bulunya najis nggak? Hah? Bulunya najis. Penyebab najis karena air liurnya. Karena anjing ini nggak ada yang nggak jilat bulunya. Artinya bukan di bulunya, di air liurnya. Maka kalau dia kering, kita kering, sama tak berlaku. Dia kering, kita kering. Nah, sama nggak berlaku. Dia basah, kita kering. Dia kering, kita basah, sama. Kalau ada salah satunya basah, maka kalau bersentuhan wajib sama. Kering di situ memang kering, nggak ada air. Bukan kering bahasa. Ada orang pulang gali paret, hujan-hujan, datang kawannya, mak ini mau rokok ini, ada duit, kering katanya. Terus kena anjing, oh nggak payah sama kata Ustaz, itu kering lain, itu kering kantong. Oke, najis pertengahan. Adapun najis pertengahan adalah selain dari yang ringan dan berat. Berarti selain bayi laki-laki, selain anjing dan babi. Maka termasuklah kotoran manusia. Kotoran binatang. Tai kucing najis apa enggak? Najis. Ya, tai kucing najis.
Kalau di Salafi sebagian najis, sebagian enggak. Ya. Nah, sebagian najis, sebagian enggak. Gitu. Bingung juga kita ikut yang mana ini. Ya. Kalau ikut MTA, Majelis Tafsir Quran, kencing babi pun enggak najis. Majelis Tafsir Quran. Itu langsung di videonya itu. Sukino bilang. Nah, bahkan sah wudhu sama kencing babi. Ada videonya itu. Ya. Jadi tai kucing enggak najis. Kencing kucing enggak najis. Kata mereka. Enggak apa-apa, enggak najis. Udah, nanti kalau ada lewat suruh aja kencing itu. Loh, kenapa nih? Kan enggak najis. Ya. Nah, bangkai najis. Dulu zaman kami kecil, kalau ngaji-ngaji Quran itu, tunjuk-tunjuknya itu dipakai bulu landak. Siapa yang ngalami zaman itu? Bulu landak itu. Najis apa enggak itu? Ya najis juga. Dapat bulu landak di ladang itu nanti, itu tunjuk-tunjuk sekaligus untuk alat. Kalau berantem pakai dia tajam itu. Nah, bulu landak itu. Nah, bagaimana dengan gading gajah? Untuk iya, rokok. Apa? Landak. Termasuk dia. Bangkainya haram. Cuman landak ini ya beda pendapat. Ini. Ya. Ya, lepas. Ya, itu bangkai. Ya. Ya. Maka begitu juga bulu kucing. Nah, kecuali darurat dia sikit bulu kucingnya. Sikit. Nah, itu tak masalah. Atau bukan sikit. Karena lingkungan situ tadi memang lingkungan kucing. Sehingga udah mudarat kita membersihkannya. Udah lingkungan kucing. Susah kita bersihkannya. Nah, itu ma'fu, dimaafkan. Begitu dia. Nah, yang mana lagi najis? Minuman yang memabukkan. Najis. Dan susu hewan yang tak halal dimakan. Kucing menyusui. Nah, netes-netes. Karena anak tadi mati semua. Itu juga najis. Begitu juga harimau yang tak halal dimakan. Cara membersihkannya adalah menyiramkan air hingga hilang. Dah. Masuk kasus. Ayam berak di teras. Najis enggak? Najis. Macam mana cara ngilangkannya supaya enggak najis? Hah? Hilangkan bentuknya. Udah, tinggal apa? Tinggal baunya. Hilang bentuk, tinggal bau. Ayam pun ada dua macam itu. Ada ayam biasa, ada ayam lincung. Yang lincung itu jangan tanya baunya. Ya, makanya ayam bilang sama anaknya, kau kalau berak di lantai orang nak, supaya kita nggak ketuduh, beraknya bau aja. Karena kalau udah dituduh pasti tai lincung, bukan tai ayam lagi. Nah, caranya macam mana? Bersihkan dulu. Udah dibersih, udah tak ada lagi bendanya. Ada nggak bendanya? Nggak ada. Baunya pun udah nggak ada lagi. Ini masih najis apa nggak? Najis apa namanya? Najis hukmiyah. Bukan ainiyah. Kalau ainiyah nampak dengan mata. Ini mata nggak nampak lagi. Dah, baunya pun tak ada lagi. Tinggal najis hukmiyah. Najis secara hukum. Bentuk nggak ada lagi. Ketika sudah menjadi najis hukmiyah, maka ambillah air, siramkan ke situ, ratakan di tempat yang tadi kena air penyuci pertama. Udah, setelah itu pel lah. Mau sampai ke sudut sana air ini tadi kena, udah nggak najis lagi. Jangan air yang pertama tadi dipel langsung ke, itu najis semua itu. Najis semua. Jadi cara ada tai ayam, buang, ambil tisu basah ini tadi, basahkan tisu, udah hilang udah nggak ada lagi.
Dah, ini masih najis. Masih airnya semana? Cuman segini karena tisu ini tadi. Dah, baru ambil air bersih, siram. Begitu siram ini tadi, ya udah. Air ini tidak dihitung menajiskan yang lain. Tapi kalau yang ini tadi masih ada bentuknya, disiram air. Air ini menjadi air najis. Sehingga makin dipel seluruh rumah, seluruhnya najis. Seluruh rumah pula itu. Nah, malaikat rahmat pun nggak masuk. Karena rumah dah benar. Itulah itu. Cara buangnya. Nah, ini yang penting untuk ibu-ibu nih. Nah, jangan kita anggap nanti, ya rumahku ini ya bersih. Bukan masalah bersih, najisnya. Nah, begitu juga bayi berak. Ya, kena di situ. Jadi kan dibuang dulu semua sampai dia bentuknya tak ada. Menjadi najis hukmiyah. Ketika sudah jadi najis hukmiyah, siram aja air suci. Dah, nggak masalah. Itulah itu. Jadi yang perlu dibuang apa? Bentuknya. Ustaz, bentuknya nggak ada. Warnanya pun nggak ada. Baunya, ini masih. Ini kan. Nah, hilangkan baunya. Nah. Namun jika susah menghilangkan baunya, karena ada yang model tengi kali itu baunya. Ya, entah apa dimakan. Pokoknya parah kan itu baunya. Nah, maka dimaafkan. Ada masa-masa begitu nanti. Orang ya, kalau dia biasanya udah berumur di atas 35, ya, ketika apanya itu yang sudah bermasalah, ketika kalau buang hajat pun dia udah bermasalah, serat kurang, bisa jadi itu. Bentuk taiknya, kalau dulu kan taik bayi itu kuning, sekarang udah hitam dah. Ya, hitam udah. Udah kayak kecap dah keluar situ. Itu baunya pakai sunlight pun nggak mempan itu. Bagaimana? Dimaafkan. Tapi usahakan dulu. Gitu. Tapi kalau masih keluar kuning, di tangan masih bau, nah itu biasanya memang kurang bersih. Kalau masih taik kuning. Ya. Kenapa di tangan bau? Karena di belakang juga belum bersih. Kalau udah bersih di belakang, pasti di tangan pun hilang. Itu kalau masih normal taiknya kuning. Tapi kalau yang udah hitam itu, nah itu udah lain ya ceritanya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Taik cicak najis. Taik cicak najis. Nah, ya. Nah. Sama seperti bulu kucing. Ya. Nah, waktu jatuh ini tadi memakan bulu ambal apa enggak? Kalau dia enggak, kering, buang aja. Ya. Dia bukan, maksudnya memang lengket dia di situ, ada di situ. Ada yang memang enggak, kayak cicak ini. Ya. Ada yang memang enggak. Biasanya kalau tai cicak dia duanya itu, putih sebelah, hitam sebelah. Kan? Tapi yang bukan cicak baru ada. Kadang-kadang hitam semua, itu bukan cicak. Jenisnya kayak cicak, tapi bukan cicak. Nah, cicak ini disuruh bunuh. Ya, disuruh bunuh. Nah, cicak ini. Bangkai yang tidak jenis darah, maka dia tidak. Nah, lebah mati di dalam madu. Najis apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada jenis darah. Nah, kecoa. Ya kan? Jatuh dalam minyak makan. Ada jenis darah apa enggak? Nah, ada. Ini masalah bukan minyak makan yang kita tuang untuk goreng. Minyak makan yang dijual dalam drum. Mikir apa buang itu. Berapa juta itu. Kalau yang goreng tadi oke kita bilang buang. Apa namanya? Cumi. Hitamnya itu. Apakah dia dikatakan darah? Apakah tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah cumi itu. Kalau saya mengatakan enggak. Nah, artinya kalau masih ada hitam-hitamnya, ditumiskan,
Apakah najis cuminya itu? Enggak. Kalau saya katakan enggak. Tapi ada mengatakan itu termasuk bagian najis. Kalau saya bilang enggak. Kalau enggak percaya, belilah cuminya. Cobalah kita masak nanti kita makan. Itulah. Enggak. Ya. Ya. Tai cicak. Tai cicaknya najis. Sekarang kenanya ke ambal ini yang jadi masalahnya. Kenanya ke ambal. Ada yang kenanya ke ambal, dia menggigit ambal. Lengket. Bukan, itu nggak disamak lah. Karena kan bukan babi sama anjing. Yang disamak kan najis berat. Babi sama anjing. Nah, kalau ini sama seperti tai biasa. Nah, harusnya kan dicuci. Nah, masalahnya sini kena sikit. Ya kan? Ambal selebar ini. Apakah wajib ini BKM ini langsung menyucinya? Nah, maka dilihat dari tingkat mudaratnya. Kalau untuk tai cecak, buang. Makanya tai cecak pun dibikin Tuhan nggak mau makan ini, nggak mau makan ini dia apa namanya, ambal itu nggak digigit, nggak mau makan ambal. Gitu. Cuman buang. Ya, buang itu saja. Kecuali memang udah ada musola yang nggak kepake, udah lama, penuh udah tai cecak, itu kan dah lain ceritanya. Gitu. Sujud elakkan sikit. Ya, elakkan sikit. Ya. Kalau begitu udah kena najis. Udah kena, elakkan sikit. Nah, kalau dielakkan itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, elakkan sikit. Nggak usah tiup-tiup pula itu. Kencing berdiri itu ya makruh. Tidak jatuh haram. Karena masalahnya innahu bala qaiman. Rasulullah itu pernah kencing berdiri sekali. Ya, kalau kita buka Bahrul Mazi itu jilid yang pertama pada bab taharah itu, ya, nah Rasulullah itu pernah kencing berdiri, ya, sekali. Tapi Nabi tidak membenarkan itu menjadi sunnah kencing berdiri. Kencing berdiri sunnah, karena Nabi pernah sekali enggak. Makanya innahu bala qaiman, sesungguhnya Rasulullah pernah kencing berdiri sekali, maka tidak dibenarkannya itu untuk menjadi contoh. Maka banyak ulama khilaf tentang itu. Jadi Nabi tadi datang ke tempat sampah, tak ada tempat jongkok. Itu ulama yang komentar. Maka Nabi kencing berdiri. Apapun ceritanya, maka kalaulah benda itu haram, tentu Nabi tak lakukan. Maka kalau begitu kencing berdiri itu makruh. Kalau kena, ya nggak ada cerita. Mau kencing jongkok, mau kencing berdiri, tetap najis. Nah, makanya kadang-kadang ya, masjid, kalau saya mengatakan hendaknya bikin kedua tempat kencing laki-laki. Yang berdiri sana, lalu dibikin ininya, apa namanya? Tembok ininya. Jangan rata, bikin mereng. Maafnya kalau ditaruh punya gini nanti, ya udah langsung ke sana. Jangan nanti sini kencingnya cipratannya ke celana. Kemudian bikin ke tempat yang jongkok. Jadi kalau orang mau berdiri kencingnya, jangan kencing di tempat yang jongkok. Sana tempatnya, tempat kencing berdiri dia. Tempat kencing yang jongkok ini dia. Ada orang yang kencing, nggak bisa kalau yang jongkok dia. Nggak bisa jongkok, nggak habis. Apalagi yang udah ada gangguan prostat. Mungkin ini juga sebabnya Rasulullah dulu pun begitu. Bukan Rasulullah prostat maksudnya. Untuk menjadi penutup bagi orang yang nggak bisa kencing jongkok. Nggak habis. Ada orang bilang, kita mesti jongkok baru habis. Ya normal. Saya pernah ngalami dulu.
Badan saya 143 kilo zaman itu. Itu kencing saya dua cara, berdiri masuk jongkok. Pertama, berdiri dulu. Udah keluar separuh, baru jongkok. Habis separuh, berdiri lagi. Habis itu jongkok lagi. Dan itu pun nggak berani saya wuduk dulu itu. Nggak berani saya wuduk dulu. Lama dulu. Kadang-kadang mau keluar lagi. Nah, nggak bisa itu. Nah, maka saya sering wuduknya itu di kamar mandi saya. Ustadz, apa boleh wuduk di kamar mandi? Makanya bacalah kitab mazhab 4 mazhab. Baca. Kenapa? Kadang-kadang begitu wuduk udah nyuci kuping. Rasanya. Itu bukan hanya rasa, memang betul. Iya, memang itu kencing. Nah, makanya apalagi kadang-kadang kalau habis buang hajat. Saya kalau habis buang hajat, itu kencing nggak lama itu. Setengah jam udah mau kencing lagi. Itu. 2 kali kencing itu nanti baru bisa bertahan lama. Itu bisa. Nah, jadi macam-macam. Jadi kadang-kadang ada orang ngomong dari sisi sehatnya. Kita nggak mesti gitu, Kak. Iyalah karena sehat. Coba nanti kalau udah sakit. Lain ceritanya. Nah, gitu. Apalagi pertanyaan? Macam mana? Ya. Air di bawah 2 kulah. Sebenarnya itu ada pelajaran ke depan, nggak apa-apa. Air di bawah 2 kulah. Dah, beda dengan air 2 kulah. Kalau air 2 kulah masuk najis nggak apa-apa. Selama tidak berubah air itu. Kalau air di bawah 2 kulah, ya, di bawah, kalau kita bilang sekitar 170 liter. Kalau dia ininya, satu kulah ini 1 hasta 4 persegi. 2 kulah berarti 2 hasta persegi ini semuanya. Isinya penuh disebut 2 kulah. Lebih kurang 170 liter lah. Atau 160 liter. Nah, kalau air 2 kulah disebut air banyak. Kalau air banyak, dia disebut menang air. Ini air ini kan air sedikit. Jatuh tak cecak. Yang menang siapa? Menang tak cecak. Maka airnya jadi najis. Air 2 kulah. Jatuh tak cecak. Menang mana? Menang air. Maka tak cecak dia tidak mempengaruhi. Maka air yang di bawah 2 kulah, nah itu disebut air sedikit. Kalau air sedikit dipengaruhi oleh yang jatuh. Gitu. Nah, selama ya tidak berubah. Misalnya kan jatuh dia yang benda-benda yang mustakmal, misalnya begitu, jatuh. Maka ya menjadi air itu diminum tetap boleh. Cuman untuk mensucikan nggak bisa. Begitu. Hmm. Macam mana bertemu nanti? Tahu nggak kita itu? Tahu nggak kita? Nah, kalau rasa-rasa nggak jelas, ya udah nggak usah diopen. Rasa-rasa nggak jelas, ya kan? Ya. Ada orang kadang-kadang kan apa ruku, begitu ruku kayaknya ada lepas rasa-rasa. Cuman bukan dari dalam. Ada seperti angin yang terkurung, ya kan? Begitu ruku lepas dia, rasanya nggak dari dalam. Memang yakin nggak dari dalam, nah itu nggak usah diopen. Nampak dia, atau ininya aja apa namanya? Nampak dia. Nah, nampak ya kalau nampak dia jatuh najis. Cuman tengok juga kadang-kadang cuma lewat aja dia situ kena sikit aja basahnya kan ada. Sama kayak kena nanah. Nanah kalau sikit pun kan dimaafkan. Sikit aja. Enggak apa-apa. Ya, kalau banyak ya udah langsung lah di situ. Ya kan berjamaah pula cicaknya tadi beol di atas ya kan. Berjamaah deh. Dah, apa lagi? Ya, rakaat kedua baru tahu. Ya udah lepaslah. Ya.
lepas. Dan itu tidak boleh langsung sholat itu. Karena darahnya masih keluar dia itu. Ya. Itulah gunanya waktu sholat dibikin Tuhan lama. Nah, kalau mau cepat keringnya itu cari aja yang putih-putih sarang laba-laba yang nempel di dinding itu. Ya, bukan serawang yang gini, yang kecil kali dia bersih dia itu kan. Nah itu, taruhkan itu. Nah itu cepat dia. Karena kalau pun pakai Hansaplast, pakai apapun nanti ya, masih ngalir dia. Itu beda sama saya. Kalau saya digigit pacat, jatuh pacatnya, darah saya nggak ngalir. Ya, nggak ngalir darah. Gigit pacat, jatuh pacatnya, darah nggak ngalir. Darah saya kental. Mungkin kolesterol ya. Nah itulah itu. Darah saya kental. Nah, kalau ada 10 orang pergi ke kebun yang banyak pacat, orang itu nanti ada 30 pacat, saya paling 2. Paling 2. Sekarang ini. Kalau dulu penuh pacat itu. Sekarang nggak tahu saya apakah kolesterol, apakah gula darah, nggak tahu saya. Tapi ingat ya, orang yang normal jangan langsung. Karena walaupun dibungkus nanti ngalir itu darah. Udah, nanti aja. Karena dia syarat semayang tadi, ya harus suci dari hadas dan najis. Gitu. Ustaz, nggak bisa Ustaz ini tadi. Maghrib tadi kena ini. Udahlah. Nah, kalau begitu, salatlah menghormati waktu. Gitu, ya. Apalagi? Ini perkara najis ini penting ini. Perkara najis. Makanya buang hajat itu nyucinya itu harus betul-betul nyuci. Nih, karena pantat kita kan gini dia. Gini. Ada orang nggak ngeden, cucinya ya gini. Ya kan? Ombus-ombus tadi masih diikatnya di dalam. Kentut 2 kali, keluar ombus itu. Gitu keluar. Makanya betul-betul dicuci. Nah. Kalau memang dia bernajis, ya, sholatnya menghormati waktu. Sama seperti orang pasang keteter, rumah sakit. Dah, sholatnya menghormati waktu. Nah, pakai pampers di rumah sakit, belakangnya udah penuh dengan kotoran. Terus bagaimana? Ya udahlah, sholatlah menghormati waktu. Nanti kalau menghormati waktu, bagaimana itu? Andai kata dia mati, maka sholatnya dihitung lunas. Kalau dia hidup, lama, sholatnya wajib diganti, diqadha. Nah, malas sekali Ustaz aku ngodhonya. Ya udah, pilih mati. Itu aja pilihannya, nggak ada lain. Nah, milih mana? Iya, qadha. Jadi sholatlah. Jadi jangan sempat kita nggak sholat gara-gara itu tadi. Aduh, gimana mau sholat ini? Gimana mau sholat? Aku kan kayak gitu. Sholatlah. Menghormati waktu. Itulah itu. Apalagi? Najis yang dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan adalah seperti sedikit darah. Sedikit nah. Dan yang tidak tampak oleh penglihatan mata. Percikan air jalan di musim hujan. Di jalan banyak tikus-tikus mati. Ya. Berarti kan udah ini. Terus mercik. Kita mau sholat. Percik ke sarung. Hitung najis apa enggak? Dimaafkan. Dan darah sedikit pada daging hewan yang telah disembelih. Nah, itu dimaafkan. Jadi tidak semua sedikit itu darah itu langsung najis total gitu, enggak. Wallahu alam. Ada lagi pertanyaan? Jam berapa ini? Hah? Oh, belum jam 9:30. Kalau kita
Semua hewan yang hidup hukumnya bersih. Semua hewan yang hidup hukumnya bersih. Awak sedang sholat, datang kucing, dilendotnya. Bersih nggak? Bersih. Nah, tiba-tiba angkatnya kakinya, kencingnya. Nah, itu yang bermasalah. Ya kan? Kecuali anjing dan babi. Ya. Dan semua hewan yang tak halal dimakan, walaupun disembelih, adalah bangkai. Hewan yang nggak halal dimakan, kan disembelih, ya tetap bangkai. Karena nggak halal dimakan. Nah, dah berarti najis. Adapun hewan seperti ayam, kambing, kalau matinya bukan sebab disembelih, hukumnya kalau matinya dengan sebab disembelih, hukumnya suci. Nah, ayam, kambing mati dengan sebab disembelih, hukumnya suci. Ada entok. Ya, 3 tahun dah entok ni tadi. Udah 3 tahun. Udah tua dah entok ni. Saya tanya, ni berapa tahun ni entok ni? Apa kata yang punya? Enggak tahulah aku. Pokoknya aku lahir dia udah ada kata dia. Aku aja manggil abang sama dia. Disembelih. Begitu disembelih, terbang. Entok ni tadi. Langsung ke kolam. Mati. Halal apa enggak? Halal apa enggak? Haram. Tengok. Matinya dengan sebab Ini tadi sebab apa? Buktinya wis awak potong dia terbang. Ya. Yeah. Salah siapa? Entoknya yang ajaib apa orangnya yang ajaib? Yang motongnya. Makanya motong itu di bawah ini. Ini enggak motong kan leher entok panjang segini, potongnya sini. Terbang lah kawan. Makan lagi kadang-kadang. Makan ya. Mau ajaibnya tanda kiamat ini gitu. Nah, jadi yang matinya bukan sebab disembelih, tak boleh Ada ayam ditabrak. Kok ditabrak? Gelupur. Pisau, mana pisau? Ayam tadi dah pasrah dia. Dah datang awak sembelih. Sebab apa dia mati? Tak boleh dimakan. Haram. Siapa yang menyembelih ayam potong atau ayam yang lain belum mati dimasukkannya ke dalam perontok bulu, belum mati masukkannya ke dalam apa namanya? Ya, air panas. Maka ayam itu haram dimakan dan rezekinya rezeki haram. Dan kalau kita tahu, kita haram membelinya. Nggak boleh. Kalau nggak tahu, macam mana lagi? Kalau nggak tahu, inilah kayak kami dulu. Pulang dari Aceh, singgah saya. Saya kan 5 tahun jual bakso. Mulai dari yang warung sampai yang gerobak. Jual bakso. Nah, mulai dari bakso ayam, sampai bakso daging, sampailah bakso ayam. Macam-macam lah. Dah. Jadi saya hafal kali itu. Mana yang daging, mana yang sapi, mana yang kerbau. Kerbau pun ada kerbau jagat yang kuning, ada yang itu. Lain dia ininya. Hafal kali saya. Singgah saya di warung bakso. Singgah saya, Pak Iqbal. Ya, berapa orang lagi kawan-kawan itu. Singgah. Saya makan. Bentuknya kok lain ini. Ini gini. Saya tanya sama yang jual, bakso apa ini? Bakso sapi. Aku tukang bakso, rasanya nggak kayak gini. Apa kata dia? Ya udah nggak usah bayar. Makin naik lah curiga. Makin naik. Tahu nggak saya? Aslinya nggak tahu. Makan aja. Nggak lama kemudian keluarlah di siaran Trans 7. Trans TV apa Trans 7 zaman dulu itu. Nah gitulah. Tentang beda-beda akan gini.
Persis seperti yang dia bilang. Daging tikus. Enak juga rasanya itu. Tahu apa enggak? Enggak tahu. Pak Iqbal nambah 2 porsi. Ya, ya. Enggak tahu bilang apa. Namanya pun enggak tahu. Iya. Itulah enaknya hukum ini. Kalau enggak tahu, enggak ada masalah. Karena hukum ini sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tahu. Nah, itulah. Kalau jadi tembak, saya ada tentara yang bagus, tapi dia pakai baca bismillah dulu Sebenarnya tak boleh dimakan. Baru boleh dimakan apabila binatang buruan ini tadi kita lempar pakai pisu, tenaga kita. Kalau senapang angin berarti tenaga angin, bukan tenaga orang. Kalau ketapel tenaga, bukan tenaga orang. Harus begitu dia, aturannya. Harus begitu. Cuman sekarang ini enggak saya pakai lagi hukum yang itu. Saya pakai fatwa Abdul Somad aja. Kata Abdul Somad boleh. Ya udah, ikut aja Abdul Somad. Ya. 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 Saya ikut yang dia aja. Udah. Ya, maaf kalau pakai burung apa itu? Burung besar itu ya. Nah, bacanya bismillah tadi. Nah, jadi kalau pakai Abdul Somad boleh. Nah, saya ikut aja yang dia, walaupun saya nggak pernah nembak-nembak lagi kan gitu kan. Tapi dah saya pakai yang dia. Gitu. Kitabnya jelas, ininya jelas, fatwanya juga jelas, ulama yang ini juga banyak. Ya sudah, pakai yang dia aja. Nah, makanlah. Nah, kan? Cuman sebelum makan tembak aja dulu. Apalagi? Nah. Maka begini aja. Itulah gunanya panitia ini tadi berkoordinasi dengan seluruh yang kurban. Rasanya berat juga kita satu orang ini tadi diginikan, satu orang. Nah, kalau memang bisa, pisahkanlah. Pisahkanlah. Cuman harus rinci dari awal. Panitia musyawarah 10 orang. Udah. Siapa yang duluan nelpon bayar kurban? Kan gitu. Siapa yang duluan nelpon bayar kurban, maka dia pemilik pertama yang dapat. Udin, Leman, ini ada 7 orang. Udah, pas 7, 1 orang. Berangkat ke Pantai Labu. Assalamualaikum, Pak yang punya kambing, apa ada sapi? Aku mau beli sapi ini untuk kurban ini, berapa? Karena kan yang ditarik-tarik tadi kan dah sekian kan. Tarik ini tadi. Rupanya dapatlah sapi ini tadi 12 juta. Ya kan? Sapinya besar kali, kayak yang 16 juta. Berarti untuk siapa? Untuk yang 5 awal. Untuk yang 7 awal. Kemudian dapat lagi nanti sapi yang apa namanya? Ada yang apa namanya 7 yang kedua. Pergi, tak ada lagi Pantai Labu, pergi ke Tandam. Orang tak jual sapi. Aku mau jual tapi yang ini harganya 15 ini. Lebih mahal dari yang ini tadi. Karena tak ada lagi, belilah itu. Milik siapa? Milik yang nelpon kedua. Begitu hari H, maka ada 2 sapi, satu besar, satu kecil. Apa kata orang itu? Sama-samanya dia buat duitnya diambil. Kenapa aku besar ini kecil, aku kecil yang itu besar? Pak, kami udah musyawarah, mana yang duluan mendaftar, maka itulah. Jadi yang mendaftar pertama kami dapat sapi pertama ini. Kalau yang mendaftar pertama dapat sapi kecil, maka itu miliknya. Jadi kami tidak ada curang-curang. Maka menyembelihnya pun gitu. Yang pertama tadi pastikan ada. Jangan nanti mencari pemiliknya waktu mau nyembelih. Mana pemilik yang ada, itulah maju. Kan gitu. Jangan gitu lagi. Mana? Ini pemiliknya si Polan. Kami dapat besar sapinya karena yang jualnya juga agak murah. Kalau gitu untuk aku aja nggak bisa. Wak nelpon di porsi yang kedua.
Ini yang kedua dapatnya. Maka panggil 7 orang yang pertama, sembelihlah. Sembelih. Dah, panggil 7 orang yang kedua, sembelih. Memang itulah rezekinya. Jadi bukan rekayasa kita lagi. Kita sekarang kan nggak nyari pemiliknya di saat mau nyembelih, mana duluan datang, baru ke situ kan gitu. Nah, di situ kita hajatnya. Nah, tapi kalau secara dikoordinasikan ini nanti nggak mungkin kami pisah-pisahkan, payah nanti gininya. Nah, sebenarnya yang mesti dipisah itu, yang mesti dipisah untuk pemilik. Ini kan sapinya besar. Untuk pemilik sepertiganya dia dapat 10 kilo. Ya udah. Kan 10 kilo untuk pemilik. Udah. Yang ininya tadi katakan untuk dibagi-bagi, gabung sama yang lain. Yang ini tadi dia misalnya untuk pemilik cuman 8 kilo, ya udah. Loh aku kenapa 8? Karena sapi wak kecil. Apa? Uangnya disatukan, tapi kan nominalnya ada. Uang terkumpul 14 juta. Disatukan itu nggak masalah. Ya. Apanya? Enggak lah. Uangnya tetap yang ini, maka jangan besar diambil. Jangan besar diambil. Apa? Sebenarnya nggak bisa cong itu. Ya. Uangnya ini. Maka tanya mereka. Makanya yang mendaftar, ini kami ambil 14 juta, satu sapi. Ya udah dapat duit 14 juta. Ini kan belum uang segala uang lagi. Karena uang ini, uang itu segala macam kan untuk ininya, untuk plastik, untuk apa. Udah. Makanya sebenarnya kalau mau bikin kurban secara syariat, itu hendaknya semua panitia ngaji lah itu. Semua panitia ngaji. Kalau bisa yang berkurban pun, kalau bisa, wajib yang berkurban pun ngaji. Ini kan nggak datang waktu bawa kampak panitianya kan. Nah di situ bingung. Jadi diluruskan dari awal. Ini enggak, panitia ada 30 orang, yang ngaji cuma 10. Pas hari H, puting. Menang yang 20. Akhirnya apa? Yang 10 benar jadi salah gara-gara tidak ada pendukung. Nah ini masalahnya. Jadi mau diterapkan secara syariat pun nggak bisa. Nah, datang ustadz ke situ nunjukkan hukum. Saya tunjukkan, nah, ini begini sunan. Datang kawan besar badannya. Banyak kali cerita, kami mau kerja katanya. Awak pun engkol kereta pulang. Iya. Itu. Maka payah kita karena sebagian maunya cobalah yang berkorban tahun ini tolonglah kita bikin pengajian nanti semalam. Nah, begitu ya, yang panitia. Panitianya juga ngaji nih. Udah. Setelah kita tahu, baru kita berbuat. Kalau bisa 100%. Kadang-kadang nggak bisa 100%. Minimal kita bikinlah perubahan dari tahun yang lalu. Ada berubah sedikit, tahun depan berubah sedikit. Bukanlah begitu-gitu terus, gitu kan. Apa? Bukan kalau yang ininya, kalau yang daging yang bukan untuk pemilik, nggak apa-apa digabungkan aja. Apa? Oh, kalau yang pemilik, dia sesuai dengan dagingnya. Tapi kalau musyawarah, Pak, kami kan panitia ini, ada kami daging yang dapat banyak, ada yang nggak banyak. Kalau kami pisah-pisah nanti payahlah. Begitu orang itu daftar, Bapak panitia, Assalamualaikum, waalaikumsalam, aku ikut kurban lagi nih. Pak, gini Pak ya, ini kan kita kurban sapi. Kan nggak mungkin lah pas, nggak dapat itu sapi pas-pas itu dagingnya. Jadi mungkin entah yang Bapak nanti besar, entah yang Bapak nanti kecil. Jadi kami bagikan rata aja lah, sepertiganya kami ambil. Bapak terima Pak. Udahlah gampang. Udah. Telepon lagi. Setiap orang nelpon gitu aja ceritanya. Selesai masalahnya. Gitu. Gitu. Bila perlu kita bilang lagi sama dia, Pak, nanti yang jatah Bapak yang sepertiga itu aku ambil aja nanti ya. 3 on. Yang ini pun 3 on. 3 on. Untuk apa? Kami masak-masak. Oke. Ya udah. Biasanya nggak beratnya mereka itu. Nah, nggak keberat. Apa? Kalau dia bilang, aku nggak setuju aku. Ya udahlah.
Udah nggak apa-apa. Jangan pula kita marah. Apa ya kawan itu gitu. Jangan pula marah, memang hak dia. Aku nggak setuju aku. Ya udahlah, nanti yang bapak kami lebihkan. Maksudnya kami paskan. Yang lain ini. Jadi semua pekorban ada 36 orang itu. Cuman bapak aja yang nggak setuju. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, setujulah aku gitu. Gitu lah ya. Wallahu a'lam. Selesailah kita di sini. Nah, jadi kita tutuplah kaji kita ini ya sampai jam 9:30. Wallahu a'lam.